Assalamualaikum guys, kita sekarang sedang menuju Kuningan. Tepatnya kita akan pergi ke makam Pangeran Arya Kemuning yang terletak di Jalan Pramuka. Let's go! Halo guys, sekarang kita sudah sampai di makam Pangeran Arya Kemuning, di mana Pangeran Arya Kemuning adalah salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kuningan. Mari kita masuk. Cerita mengenai sejarah Pangeran Arya Kemuning. Dalam naskah Cirebon mengatakan bahwa Pangeran Arya Kemuning adalah anak biologis dari Nyi Ongtin dan Sunan Gunung Jati. Namun, dalam naskah Cirebon lainnya mengatakan bahwa Pangeran Arya Kemuning bukanlah anak biologis dari Sunan Gunung Jati. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan. Jadi, pada saat itu, Sunan Gunung Jati sedang mengembara pergi ke negeri Cina untuk menyebarkan agama Islam dengan cara pengobatan, di mana Sunan Gunung Jati sangatlah sakti. Sunan Gunung Jati dianggap lancang karena telah menyebarkan agama Islam di negeri Cina. Oleh karena itu, para penguasa ingin menguji kesaktiannya Sunan Gunung Jati dengan cara tebak-tebakan, di mana penguasa memiliki dua putri. Putri yang pertama itu sedang hamil, dan yang putri kedua memang tidak sedang hamil. Namun putri kedua memakai bokor untuk berpura-pura hamil. Ajaibnya, Sunan Gunung Jati menjawab bahwa putri kedualah yang sedang hamil. Namun pada kenyataannya bahwa putri kedualah ia hanya memakai bokor, yaitu alias berpura-pura hamil. Mendengar jawaban tersebut, para penguasa merasa kecewa bahwa Sunan Gunung Jati tidaklah sakti. Dianggap bahwa Sunan Gunung Jati itulah pembohong. Oleh karena itu, diusirlah Sunan Gunung Jati dari negeri Cina. Setelah gagal dalam menebak mana yang hamil dan mana yang tidak, kemudian Sunan Gunung Jati diusir oleh sang penguasa negeri Cina. Dan pada nantinya Sunan Gunung Jati pergi meninggalkan Cina dan berlayar menuju Cirebon. Nah, setelah peristiwa tersebut muncul kejadian aneh, yaitu putri yang tadinya berpura-pura hamil yang mengikatkan bokornya pada perutnya kemudian benar-benar hamil, dan diceritakan pula bokor tersebut masuk ke dalam perut dan menjadi janin. Nah, sang penguasa mendapatkan putrinya yang hamil. Kemudian sang raja baru menyadari bahwasanya Sunan Gunung Jati adalah orang yang sakti, dan pastinya kesaktiannya sudah diakui. Namun malang nasib sang putri yang hamil tanpa adanya suami. Kemudian sang raja pun memerintahkan putrinya untuk pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Dan pada nantinya putri tersebut akan mengabdikan dirinya kepada Sunan Gunung Jati. Putri tersebut dikenal dengan nama Nyi Ongtin, dan kelak anak yang lahir dari rahim Nyi Ongtin diberikan nama Pangeran Arya Kemuning, yang dipercayai mempunyai arti sang kesatria yang lahir dari bokor yang terbuat dari kuningan. Tetapi yang tadi saya ceritakan adalah itu versi legenda, jauh daripada logika. Tidak demikian dengan Pak Indra. Pak Indra menyatakan bahwa Pangeran Arya Kemuning adalah anak biologis dari Nyi Ongtin dan Sunan Gunung Jati.
Pada tanggal 1 September 1498 Masehi, Arya Kemuning, putra dari Ong Tin dan Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, diangkat menjadi Adipati Kuningan. Arya Kemuning diangkat menjadi Adipati Kuningan oleh ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Penobatan tersebut dilakukan di pendopo Keraton Pakuwati Cirebon. Arya Kemuning masih berusia sangat muda. Ia tampak berwibawa dan sedikit tegang sekaligus merasa bahagia. Dan kirinya berjejer menak minggat yang dikawal oleh beberapa prajurit. Sunan Gunung Jati menaiki singgasana dan memberikan pidatonya. Di dalam pidatonya, Sunan Gunung Jati menyampaikan janji kepada Arya Kemuning bahwa ia akan mengangkatnya menjadi Adipati Kuningan. Dan Sunan Gunung Jati juga menyampaikan pesan kepada Arya Kemuning untuk memerintah Kabupaten Kuningan dengan adil dan bijaksana. Mungkin seperti itulah pelantikan Adipati Kuningan yang diberikan kepada Arya Kemuning di Istana Pakuwati Cirebon. Selepas pelantikan, Arya Kemuning yang menaungi kuda putih bergegas kembali ke Luragung. Sang adipati yang ditemani Ewangga yang di kemudian hari menjadi panglima perangnya. Mula-mula sang adipati menggabungkan Luragung menjadi satu, yakni Kuningan. Lalu ia membangun kekuatan militer menjadi satu, yakni pasukan berkuda. Nah, dengan pasukan inilah keadipatian Kuningan banyak membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran ajaran Islam, terutama di wilayah Priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, dan Garut. Adipati Kuningan melalui Ewangga juga turut membantu Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten untuk menyerbu Portugis. Semasa tidak ada perang, Arya Kemuning menata kehidupan rakyatnya, terutama sektor pertanian. Pada saat itu, umumnya masyarakat Sunda di Kuningan masih menggunakan guma atau sawah kering untuk menanam padi. Lalu, sang adipati melakukan revolusi hijau dan memadukan konsep pertanian dari Demak dan Mataram, yakni sawah basah yang kita ketahui saat ini. Tak hanya padi dan sawah, adipati pun memperkenalkan sumber pangan baru, yaitu berupa bolet atau ubi tanah. Pada kesimpulannya secara ringkas ialah Pangeran Arya Kemuning merupakan anak biologis dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan istrinya yang bernama Ong Tien. Nah, setelah Pangeran Arya Kemuning diangkat menjadi Adipati Kuningan, beliau meneruskan perjuangan ayahnya yakni Syekh Syarif Hidayatullah untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan. Dalam penyebaran agama Islam, beliau tidak terlalu mengalami kesulitan karena karakter orang Kuningan ini berwatak lemah lembut dan juga agama atau kepercayaan orang Kuningan pada zaman dahulu menganut animisme atau dinamisme. Dan Pangeran Arya Kemuning dapat mengambil hati orang Kuningan sehingga dapat luluh dan mudah untuk menerima ajaran Islam. Bukti kesuksesan Pangeran Arya Kemuning dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan ini ialah agama Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Kabupaten Kuningan dan hanya sedikit atau minoritas agama-agama lain yang ada di Kabupaten Kuningan ini sendiri. Selain daripada itu, tidak adanya bukti peninggalan tempat peribadatan agama lain yang ada di Kabupaten Kuningan, baik berupa candi, pura, maupun yang lainnya. Nah, di sini saya berada di makam Pangeran Arya Kemuning atau yang bernama asli Suranggajaya. Sejak kecil, Pangeran Arya Kemuning dititipkan oleh ayahnya, yakni Syekh Syarif Hidayatullah, kepada saudaranya yang bernama Pangeran Lula Agung yang berada di selatan Kuningan. Sejak kecil hingga dewasa, beliau menimba ilmu kepada Pangeran Lula Agung, dan ketika di usia dewasa, beliau diangkat menjadi Adipati Kuningan. Nah, itu dia tadi sekilas sejarah singkat Pangeran Arya Kemuning.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sejarah yang kami sampaikan ini berdasarkan wawancara langsung dengan kuncen yang ada di Pangeran Arya Kemuning bernama Pak Indra. Apabila pada sumber lain mengatakan berupa perbedaan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Gimana guys, video kami luar biasa bukan? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.